Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Supriyadi Laruba, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Rotendao. Di video kali ini, saya akan mensosialisasikan budaya positif kepada rekan-rekan guru di SMP Negeri 2 Rote Tengah. Hari ini, saya melakukan kegiatan sosialisasi dan mengajak guru-guru untuk selalu melakukan budaya positif di sekolah. Pembahasan ini dihadiri oleh 6 orang rekan guru yang terdiri dari kaur kurikulum, kaur kesiswaan, kaur sarana prasarana, serta beberapa wali kelas dan guru mata pelajaran. Saya menyajikan materi tentang 6 budaya positif yang telah saya pelajari pada modul 1.4 calon guru penggerak, yaitu tentang perubahan paradigma, konsep disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Dan kegiatan ini sangat direspon baik oleh rekan-rekan guru. Kata mereka, kegiatan ini sangat bermanfaat serta dapat menambah wawasan mengenai konsep budaya positif yang nantinya akan diterapkan di sekolah. Berikut adalah ringkasan video pada saat pemaparan materi. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pagi. Hari ini saya akan berbagi budaya positif terkait dengan aksi nyata saya tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini ada 6, dikelompokkan menjadi 6 bagian. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma. Nah, menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini adalah realitas kita saat ini dan teori kontrol tentang dunia. Realitas kita saat ini yaitu realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita harus merubah paradigma berpikir kita bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dengan kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kita harus merubah paradigma itu, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Paradigma tentang dunia yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang kalah, yaitu paradigma yang harus kita rubah, yaitu model berpikir menang-menang. Kemudian konsep budaya positif yang kedua yaitu konsep disiplin dan motivasi. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, ada 3 motivasi internal atau 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau keluar. Jadi sebenarnya peserta didik itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik. Jadi mereka psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah 3 motivasi, dan motivasi yang paling disarankan adalah motivasi yang ketiga,
Jadi disiplin diri anak-anak itu muncul dari dalam diri anak-anak, bukan karena anak-anak takut akan hukuman atau mengharapkan imbalan, tetapi disiplin di sini dituntut untuk agar anak-anak muncul disiplin itu dari dalam diri mereka, kesadaran mereka untuk berbuat disiplin. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kita dituntut untuk membuat keyakinan kelas dibandingkan membuat peraturan kelas. Jadi bukan peraturan itu adalah hal-hal yang negatif yang dimunculkan oleh sekolah, tetapi kita membuat hal-hal positif berupa kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat-kalimat positif. Ya, contohnya ya, kita membuat bagaimana kesepakatan kita tentang peraturan kelas. Contohnya tentang aktif belajar ya, bagaimana caranya kita memunculkan keaktifan di kelas ya, bukan anak-anak ditakuti dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah, tapi bagaimana kita memunculkan motivasi mereka untuk aktif di dalam kelas. Pembentukan keyakinan kelas, yang pertama itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak perlu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi ada 5 konsep kebutuhan dasar. Kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini terkait dengan kebutuhan makan, ya, kebutuhan pakaian, bahkan kebutuhan seksual. Jadi dipenuhi dulu kebutuhan bertahan hidup ini, survival ini, baru kemudian kemudian kita kembali ke kebutuhan yang lainnya, itu kebutuhan kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih dan penguasaan. Jadi kebutuhan yang mendasar untuk anak-anak bisa bertahan adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita penuhi dulu kebutuhan bertahan hidup anak, kemudian dilengkapi dengan kebutuhan yang keempat ini, kesenangan, kebebasan, penguasaan dan cinta dan kasih sayang. Yang kelima, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah bagaimana kita mengontrol anak-anak ya. Sekarang paradigma kita harus kita ubah bagaimana cara kita mengontrol anak-anak. Jadi ada 5 posisi kontrol yang sering kita gunakan. Posisi yang pertama, kita bertindak sebagai penghukum. Penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan berusaha lebih lembut, membuat orang merasa bersalah. Akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian yang ketiga, kita bisa bertindak sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid selalu melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Yang keempat, guru bertindak sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Dan yang terakhir adalah manajer. Kita bisa bertindak sebagai manajer. Ini yang paling disarankan ya. Jadi manajer merupakan posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah.
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini merupakan cara kita untuk menangani kasus peserta didik, ya. Jadi ciri-ciri restitusi bukan untuk membus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah kita bukan menghukum, ya, menangani kasus-kasus murid, ya, kita sudah mengetahui letak kesalahannya, kemudian kita kembali identitasnya supaya mereka tidak merasa minder pada teman-teman mereka kalau mereka telah berbuat kesalahan. Nah, ini langkah-langkah restitusi. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas, ya. Kita menanyakan dengan lembut. Ini segitiga restitusi, ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Contoh, ya. Contoh yang kita harus tanyakan kepada anak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita manggil anak-anak kemudian kita tanya, apa kesalahan kamu? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan apa, kelas apa yang kita sepakati atau peraturan apa yang telah kita sepakati di kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Harus kita tanyakan kepada anak-anak. Kemudian yang terakhir, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini merupakan budaya positif. Ada 6 budaya positif dan ini adalah budaya positif yang terakhir. Langkah-langkah restitusi. Nah, sekian dari saya. Kalau ada yang kurang dipahami, mungkin masih bisa ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Cukup.